Ternyata, nah yang menarik adalah Iran pengen tarik diri, mempertimbangkan untuk tarik diri dari Piala Dunia 2026. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya gue penasaran sih kalau Iran mundur, ya itu pengganti siapa? Indonesia. Nah, iya, kita berharap juga Indonesia sebenarnya. Banyak juga kan negara-negara yang kecewa kayak Spanyol juga. Iya. Spanyol disenggol Amerika kan kemarin buat minjem pangkalan militer dan lain-lain. Tapi ditolak terus Trumpnya marah dan sekarang malah sepak bolanya merembet kan akhirnya. Karena kan gue kalau lu jadi Spanyol, permintaan Spanyol, kalau ngerembet sepak bola, apa sikap lo? Ya mungkin sama ya, maksudnya mengundurkan diri juga soalnya kan keselamatan pemain kan juga perlu ya. Benar. Yang nggak ada yang tahu kan, siapa tahu di sana diapa-apain kan, di ini gitu. Kalau juga kan. Iya, kalau menurut jadi kan eskalasinya kan panjang nih. Benar. Udah dari Timur Tengah ke Eropa ke Spanyol. Gila gue bilang. Ini emang kayak apa ya? Bisa jadi diundur sih kalau kata gue Piala Dunia kali ini. Lu meyakinkan itu ya? Dengan keadaan kayak gini. Kalaupun dipaksa, agak hasil hype-nya kan tuh kurang ya. Iya. Ya kayak Piala Dunia kemarin deh yang harusnya 2022 kan malah 2023 kan. Iya, kan itu karena Covid tuh. Iya, itu kan karena Covid. Ya bisa jadi ini karena dampak perang ini bisa jadi diundur di 2027 mungkin. Dan ini tergantung dengan eskalasi perangnya. Misalkan udah ini kan masih di regional lah, masih di Timur Tengah. Kalau udah sampai ke Eropa gitu, gue yakin diundur sih, benar kata lu. Soalnya kan ini gimana ya? Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Gimana Rom? Ya gimana ya? Gue lagi mengalami masalah serius anjing. Kenapa lagi? Ini antara masalahnya serius banget sih. Gimana? Antara cukur habis lebaran seminggu sebelum lebaran. Lu lagi bimbang nih. Iya, bimbang gua. Tapi bahaya sih, Bet. Apaan? Rame. Orang itu pada sih. cukur semua sebelum lebaran, pada pengen ganteng kan. Pengen cukur sih sebenarnya. Lu dengar dari Bandung loh? Ya iya, habis dari Bandung gua. Oh iya, gimana di sana? Hujan mulu enggak di sana? Wah, hujan mulu, Bet, anjing. Oh iya. Ya tiap hari gerimis-gerimis gitu deh. Sama-sama. Berarti lu total di Bandung lah seminggu. Kagak nyampe ya. 5 hari. Kagak nyampe dari Rabu sampai Sabtu 4 hari. Oh. Di Jakarta hujan terus sih. Lu pas berangkat gimana? Ada hujan ada kagak sih. Cuma pas balik gua full hujan. Jalur lewat mana? Gua lewat Padalarang. Cilengsi situ dah. Macet. Kagak. Seru, sumpah touring seru banget, guys. Sendiri ya. Sendiri. Setelan musik berapa tuh? Kagak pakai musik gua. Oh, kagak pakai musik. Mantap gak gua? Jenuh banget itu. Gua dengerin Google Maps doang, turn right gitu-gitu doang. Oh gitu, dipakai TWS kan? Iya, pakai TWS. Lewat Cipularang. Total habis bensin 60.000. 60.000. Naik motor kan. Gila sih lu. Tapi niat sih. Niat. Rencana kemana aja maksudnya? Ke apa? Coffee shop atau apa? Ya nongkrong aja sih. Nyamperin yang harus disamperin. Oh. Gitu ya. Tapi di sana emang di sini kan pagi hujan. Terus juga kemarin nih hujannya nggak berhenti tuh. Semalam. Gila banget itu. Tapi gue di Bandung apa? Nginep di tempat anak Persib. Baik kok, anak Persib baik. baik. Iya. Gue disambut hangat sama temennya Sager. Oh iya. Thank you ya Bang Royhan. Dia nonton juga kan dia. Ya, gue udah suruh subscribe dia. Penonton lah ya. Nggak kita bayar kan nggak kita bayar. Terus juga ada kabar juga kan nyokap lo kan lagi umroh juga ya. Iya cowok, gimana nih emak gue bisa baliknya besok sih, emak gue balik. Itu dari tanggal berapa kalau boleh tahu? Dari 5 Maret dari 25 Februari kan sampai 9 Maret per besok berarti balik ya. Nah kabar terakhirnya gimana tuh nyokap lo? Nggak tahu sih, kabar terakhir emak gue OTW Jeddah katanya kayak pengen balik deh. Maksudnya gitu. ntar pagi nih balik kayaknya. Ya semoga doain ya guys, emak gue selamat sampai tujuan. Sebenarnya gue penasarannya ini sih, kalau misalkan itu kan pakai visa umroh ya. Benar. Nah kalau misalkan emang nggak di hari itu harus perpanjang, itu visanya gimana gitu yang gue pengen tahu. Kalau misalnya nggak bisa pulang gitu. Iya, visanya itu gimana? Juga kurang paham tuh kayak gitu Pak. Tapi nyokap lo sejauh ini aman ya? Aman. Ya Mekah Madinah aman lah kata emak gue. Maksudnya nggak kena dampak gimana banget, alhamdulillah. Nah
ini kan juga lagi kemarin ada update bola apa nih? Kemarin yang gua Barca coy. perhatiin iya La Liga. La Liga doang sih, paling. La Liga ada Barca menang tuh lawan Atletico Bilbao. Yoi 1-0. Tim kebanggaan gua, walaupun gua hari ini pakai tim rival ya. Iya. Baju rival. Enggak apa-apa lah sekali-sekali. Iya. Gua enggak jijik-jijik amat kok main tim. Masih keren kok Masih keren. Terus juga Madrid juga menang kok nggak salah deh. Madrid menang walaupun golnya di akhir-akhir ya 90+5 Valverde. Valverde itu Seperti biasa shoot powernya kan gila emang. sih emang. Shoot powernya. Tapi gua mantau banget tuh bet pas Madrid lawan siapa? Madrid lawan siapa sih kemarin? Lawan Lupa lagi pokoknya gua. itu. Iya, pokoknya 2-1 kalau nggak salah. 2-1 ya. Gue mantau banget, anjing gue udah seneng banget tuh kalau Madrid seri, Iya. makin jauh kan sama 1 Barca. poin kan dapetnya dia. Iya. Nggak tahu ya kegolan, anjir gue langsung, wah babi lah. Tchouaméni sih, Tchouaméni lagi-lagi kan gue kemarin sempat highlight kan Tchouaméni lagi ya, bagus. di episode sebelumnya ya. Iya. Bisa tonton lah sebelum-sebelumnya. Emang ternyata beneran lagi bagus sih Tchouaméni. Lagi bagus. Lagi prime-prime lah sekarang. Lagi-lagi dia juga pengen membuktikan mungkin dia cocok buat jadi penengah apa namanya pilihan utama lah Iya, buat tengahnya nanti Prancis Ya gitu. mungkin bisa jadi juga cocok ke Arbeloa kan, makanya dia bagus. Benar, Taktiknya bisa gimana. juga. Soalnya kan kalau yang kemarin-kemarin kan dia kayak masih bingung posisinya kan, entah bisa di back, bisa di tengah, mirip-mirip Kamavinga kan si Iya. Tchouaméni ini. Nah, kalau siapa namanya kalau Barca lu juga nonton kan? Nonton. Nah, boleh dong Rom, kalau kan kemarin lu nonton, boleh lah di highlight lah sedikit lah kemarin permainannya gimana gitu. Kalau dari segi permainan jujur Komposisi tim pertamanya dulu deh, komposisi di babak pertama. Babak pertama kan yang main tuh ya kiper udah pasti John Garcia ya. Kirinya itu yang main Cancelo sama kanannya Eric Garcia kalau nggak salah. Si Eric Garcia ditaruh kanan kan, terus backnya Kubarsi sama siapa ya? Backnya satu lagi ya? Gerard Martin. Nah, dari pemain itu yang lo highlight tuh permainan siapa? Di babak Cancelo pertama itu? Cancelo cukup oke Iya. di itu, cuman dia diduetin sama Rashford rada bingung aja sih, maksudnya kayak Rashford kan tipikal yang sprint lari-lari. Nah, terus si Cancelo kadang pengen overlap tapi ada Rashford juga. Jadi ya sedikit bingung sih, kayaknya Cancelo cocok di kanan nih kalau menurut gue. Dia tuh si Cancelo gantiin si ini ya, si Balde. Balde Iya, ya. Balde lagi cedera kan. Sama Conte juga cedera bukan ya? Iya, Konde. Dia lagi kurang fit lah. Iya, pengaruh jadi pertandingan sebelumnya tuh Atletico. Terus semalam ada sedikit highlight Bilbao tiang 2 hampir gol tuh, cuman dihalau sama Cancelo. Tuh ya cukup baik lah Cancelo saat itu. Terus juga pemain tengahnya kan diisi sama Bernal sama Casado buat DM-nya kan. Casado ini sedikit kayak orang bingung sih, maksudnya iya ditempel sama Bernal soalnya kan posisinya kurang lebih sama ya. Jadi antara DM sama backnya tuh kejauhan kalau menurut gua. Oh, ada punya ruang lah ya. Iya, gapnya tuh terlalu jauh untuk bermain di sisi tengah. Aturan kalau misalkan itu jangan kasih ruang. Iya. Kalau mau ya main dempet sama back lah. Highlightnya lebih gitu. ditapetin lagi. Nah itu sedikit kayak bingung cari posisi si Casado sama Bernal. Ya cuman dari segi defensif masih oke. Itu di babak pertama. Iya. Nah di babak keduanya akhirnya ada perubahan tuh kan, transformasi kalau nggak salah tuh di tengah ya. Di menit-menit 60 lah. Nah terus si Ferran nih apa ya 2 kali peluang bet. Sebelum kita masuk ke Ferran mungkin di tengahnya siapa yang main tuh? Fermin Lopez diganti ya? Masuk ya? Enggak, dia babak pertama main terus diganti Olmo di menit 70-an loh. Pedri menit masuk di 60-an kalau nggak salah, apa 50-an gitu. Oke, abis itu baru masuk ke Ferran. Ferran sih emang, tapi pas yang Atletico juga. Anjing gue malas menanggapi jujur. Itu aku nggak ngerti ya, maksud gue. Tapi kayaknya juga kalau misalkan Ferran dijual ya, yang setipe menurut gue Marmoushnya City juga oke tuh. Ya bisa masuk. Kata gue Marmoush. Benar. Ya Marmoush atau kan kemarin ada rumor-rumor kan Alvarez atau si Osimhen atau Osimhen. 3 itu oke lah. Atau Vlahovic kan katanya kemarin. Vlahovic. Ya dari 4 itu kan masuk radar ya. Tapi yang masuk radar sih setahu gue ya cuman si Alvarez sama Vlahovic. Iya, Osimhen juga masuk radar sih. Iya Osimhen semua. Iya. 3 itulah. Masuk radar sih. Radar yang diseriusin ya. Ya Barca udah harus mulai giat-giatnya nyari striker sih. Soalnya Lewandowski udah tepok bisa dibilang kan. Soalnya jangan sampai
Barca apa namanya backnya Blee kurang banget tuh. Iya, depannya juga blee. Depannya juga Blee nggak bisa jebolin gitu. Nggak apa-apa kegolan banyak, nggak apa-apa asal kita bisa golin banyak juga. Benar. Yang penting menang kan. Menang. Ya tapi semalam defense-nya cukup solid dan lagi-lagi Johan Garcia si Jogar itu iya. lakuin respect Jago ya. banget ya orang yang save-nya lumayan krusial banyak lah. Dia membuktikan lah ya pokoknya Johan Garcia ya. Wah itu sih. Terus juga Pedri dengan masuk ke Pedri di babak kedua di menit 60-an itu Mengubah pola permainan. Mengubah banget parah. Apa yang lo highlight dari itu si Pedri pas Ya aliran bolanya, visinya kan dengan dia bisa ngalirin bola cepet, bisa Dan gocek lawan juga kan. terbukti memberikan assist ya. Memberikan assist ke Lamine Yamal, gol tunggalnya itu ganteng banget sih. Golnya ganteng sih, Golnya ganteng. kencang tuh, flashing. Belok. Wah. Jebret itu kencang sih. Mau kipernya Buffon juga kagak nyampe. Iya, itu kencang banget soalnya itu. Top Beans itu Gila. pojok banget. Oh, top bin saya bilang Top ya kayak Beans. gitu. Anjir sih itu lah. Ganteng ya. Untung lah, maksudnya Iya, masih menang 1-0. walaupun 1-0 cuman mengamankan 3 poin penuh kan alhamdulillah. Iya, apalagi memperlebar jarak dengan Iya. posisi 2 Madrid gitu kan. Apalagi kemarinnya kan juga Madrid menang kan. 2-1 jadi kemarin cukup deket tuh poinnya cuma selisih 1 dan ternyata Barca menang jadi selisih 4 lagi. Iya. Alhamdulillah. Nah, tapi kita juga belum highlight nih sebenarnya Rom update kemarin yang Barcelona apa namanya gagal remontada itu sebenarnya gue pengen highlight itu agak nyes sih karena kan udah di menit-menit terakhir banget nih benar-benar kuras banget tuh energi tuh Pedri mati kayak pengen mati udah udah parah sih karena kan mainnya kan 4-3-3 coy. Rapinya juga udah ngos-ngosan turun. Sebuah Rapinya yang paru-parunya ada 6 capek. Tapi ada satu anomali warna jeruk. Lagi-lagi Ferran Torres. Itu banyak banget peluang beneran dah. Ferran Torres itu jual anjir udah bisa Ferran Torres guys. Laporta kalau nonton ini beneran deh. Parah banget anjir ini pemain. Percaya sama kita. Kenapa masih dikasih ya gimana? Enggak ada pilihan lain sih kalau kata gua. Lewandowski oke, tapi kayaknya udah nggak memumpuni secara umur ataupun secara fisik kayaknya udah enggak gitu loh. Tapi gue sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau gue jadi Hansi Flick gue nyoba Fermin sih, striker coba aja lah dibanding Ferran yang udah berapa match nggak pernah perform anjir, selalu buang-buang peluang di depan one on one atau tinggal bola cebok doang ibaratnya malah. Kita bukan nggak percaya sama Hansi Flick sih maksudnya, bukan nggak percaya sama Hansi Flick. Cuman ada beberapa eksperimen yang aduh Ferran Torres kok nggak jadi selalu jadi starter. Apakah emang benar ini? Tapi radar gue mau nyampein juga sebenarnya yang masuk radar tuh Vlahovic nggak masuk sebenarnya. Harry Kane masuk radar coy. Harry Kane ini kenapa buat Barca suka banget main-main tua sih? Iya udah apa cari yang unggul bibit yang udah mateng aja, maksudnya jangan terlalu mateng gitu kayak Harry Kane kan ngambilnya dari Munchen lagi. Nah tapi itu gue menyayangkan sih, maksud gue emang sedikit tipis banget sih itu. Gila ya, padahal di babak kedua di babak pertama udah 2-0 kan. 2-0 gitu. Dari golnya Bernal sama penaltinya Rapinya. Terus di menit 60-an tuh Bernal golin lagi kan dari set piece-nya si siapa, Rapinya yang ngambil apa siapa gitu. Itu cukup bagus kan, maksudnya itu ada 30 menit untuk menyamakan jadi 4-0 tapi sayangnya tidak membuahkan hasil. Dan gue ngeliat ada sempet tuh kameramen ngasih highlight Lamine Yamal langsung masuk ruang ganti duluan, masuk ke ruang ganti duluan dia dengan kesini dia kesini dia mau kesini dia mau ke ruang ganti. Tapi ngambek gak sih kalau kata lu? Ya, enggak lah ya. Atau kalau kecewa dan capek juga sih, karena kan dia juga udah kayak mencoba lah. Statement dia pernah kayak ngeluarin statement juga kan. Iya, dia ngasih dia memastikan tahu dah triknya cara remontada gimana. Sebenarnya gue kurang suka sih bet sama media Barca ini, maksudnya teriak-teriak remontada kayak Madrid pas lawan Arsenal kan kayak gitu kan, teriak-teriak remontada, nyatanya enggak. Jadi kayak mendingan silent aja lah anjir, nggak usah terlalu gimana banget. Kalau misalnya kalah kan jadi nggak nyesek banget. Terus juga ya, tapi gue bangga lah Barca bisa ngelawan hampir kan, walaupun beda satu. Tapi ya udah lah, kasih lah Copa del Rey bro. Ya udah, masih ada Piala Super Spanyol, ada piala itu kok. Masih ada UCL, masih ada La Liga, masih bisa lah treble. Benar. Kayak gitu.
Tapi ya di hitungan treble kan harus ada CDR, jadi udah nggak bisa treble, Bro. Udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kan ya bisa fokus Iya, ke La bangga. Liga, dan itu La Liga lah menurut gue lebih oke lah. Ya tetap bangga Belum gua. CL gitu. Seenggaknya ngelawan lah, nggak kayak Madrid izin. Masalah Arsenal kan teriak-teriak remontada, dibilang Santiago Bernabeu kayak sejam tuh main 90 Iya. menit, bacot gua. Gila. Lu tim bacot. Terus juga apa namanya kan Lamine Yamal juga itu, tapi kalau kata gue ya Lamine Yamal, Pedri apa namanya udah fix lah bakal emang jadi pilihan utama Iya, dan iyalah, masuk di udah Spanyol lah, pasti. udah pasti. Tapi ngomong-ngomong soal apa namanya Spanyol. Itu kan kita udah mau mendekati Piala Dunia. Benar. Gitu kan. Terus juga ya stabilitas negara namanya dunia lah lagi kacau. gonjang-ganjing sih. Asli Lagi chaos-chaosnya lah lagi dunia kios-kiosnya saat ini bener. Yang kita highlight apa namanya Piala Dunia ini ada satu negara dari Timur Tengah ya kan, si Iran gitu Iya, kan, Iran yang terdampak paling terdampak yang lagi chaos-chaosnya. ya. Nah lagi-lagi politik itu nggak bisa dipisahin dari sepak bola ternyata. Benar kayak gitu. Dan juga ternyata nah yang menarik adalah Iran pengen tarik diri, mempertimbangkan untuk tarik diri dari Piala Dunia 2026. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya gue penasaran sih kalau Iran mundur, ya itu pengganti siapa? Indonesia. Nah, iya, kita berharap juga Indonesia sebenarnya. Tapi menurut lo secara analisa kasar lo aja sih, kita emang bukan dari pengamat sepak bola parah gitu. Gue lupa sih, Bet. Maksudnya yang kemarin di playoff round 4 itu siapa aja? Siapa sih? Ada Irak, Uzbek. Irak nggak lolos emang? Nggak lolos. Irak itu harusnya masuk playoff. Oh, lanjut lagi. Iya. Masuk playoff. Arab langsung ya? Arab udah masuk dia. Terus siapa lagi? Uzbek, Qatar. Qatar udah enggak jauh. Jauh ya. Udah Qatar, Uzbek. udah enggak lah itu. Gitu. Ya paling ya yang Analisa lu, kita analisa kasar aja. yang Menurut lu dulu. ya paling yang ini aja yang playoff round 5 kemarin aja yang lolos. Mungkin yang paling masuk akal ya. Yang Indonesia terlalu jauh lah kan round 4 kemarin. Iya. Ya paling nggak di antara Irak atau Uzbek ya. Iya. Gue juga sempat itu sih. Gue juga berpikiran antara Irak atau enggak Uzbekistan. Itu lebih menurut gue ya lebih relevan. Iya, relevan lah dari secara round peringkat lebih oke maksud gue kayak gitu. Nah, misalkan FIFA itu bakal pilih negaranya yang tertentu doang atau gimana? Nah, itu kita kurang paham sih jujur ya. Nah, mekanismenya FIFA ini iya. gimana? Cuman Nah, tapi kalau misalkan analisa gue tuh kayaknya lebih ke peringkat poin FIFA yang bakal masuk gitu loh. oh gitu emang ya. Menurut gue kayak gitu analisa gue. Bukan yang terjauh langkahnya. Ya itu juga bisa jadi pertimbangan FIFA. Itu ya menurut gue harusnya antara poin ranking dulu lah seenggaknya. Ranking FIFA atau enggak poin yang dari sejauh mana dia ngelangkah dari yang kualifikasi sih. Ya kalau menurut gua lebih cocok buat yang melangkah jauh di playoff sih. Soalnya kan dia udah berdarah-darah kan ibaratnya. Benar. Buat nyampe situ kalau peringkat ya peringkat ya gimana? Iya. Maksudnya semuanya juga yang peringkat-peringkat yang Masuk duluan. top Asia juga pasti masuk kan. Ya gimana antara yang playoff aja nih yang lagi berdarah-darah untuk bersaing kan. Iya. Cuman sayang sih Iran mengundurkan diri sebenarnya. Iya. Tapi gimana nih? Iran kan juga kan waktu kemarin di futsal juga oke. Dan sepak bola juga oke loh masuk ke Iran kan. Terbukti juga di 4 tahun sebelumnya Iran kan pernah masuk Piala Dunia. Bener. Segrup sama Inggris kalau nggak salah waktu itu. Terus juga kan kalau ngomongin Irak, itu Irak juga lagi berpotensi bermasalah tuh dia juga masalah visa. Oh, emang iya. Visa pemain soalnya di blacklist sama Amerika ya. Yoi. Ini emang sebenarnya apa ya Amerika ini ya? Bisa ganti. Iya, bisa ganti tuan rumah nggak sih? Kayak problematik banget coy menurut gua. Dan dampaknya tuh benar-benar lebar, nggak cuma ke sepak bola dan lain-lain gitu loh. Maksudnya penonton juga jadi males juga kan ke Amerika dengan situasi yang lagi begini guys. Dan terbukti kalau misalkan kita nontonin Piala Dunia dari 4 tahun sebelumnya, 8 tahun sebelumnya,
hype-nya tuh udah dari 1 tahun sebelumnya. Iya benar. Kalau Udah ini kayak banyak elemen-elemen kalau misalkan iklan-iklan lah, sepak bola. Terus misalkan kalau kita ke restoran udah siap bendera-bendera mini flag gitu. Ini kagak ada ya. Ini tuh nggak ada sama sekali loh. Udah Dan hitungan udah bulan mendekati padahal. hitungan bulan benar. Gitu. Itu juga kalau ngomongin, gue lebih sepakat kalau kayaknya Uzbek yang maju. Uzbek. Iya, Karena Irak masih bermasalah sih kan. Iya, sulit lah ya. Untuk Apalagi dia mau playoff kan, pelatihnya juga kejebak katanya di negara Timur Tengah kayak gitu. Pelatihnya kejebak, nggak bisa penerbangan. Nah makanya gue kan sempet nanya kan kalau nyokap lu gimana? nah benar. Gitu. Tapi mah gue sih harusnya aman ya, soalnya kan langsung dari Arab langsung ke Indo kan, nggak pakai transit. Oh iya, jadi nggak transit lagi kan? Ya nggak transit Dubai atau Timur Tengah lainnya. Jadi insya Allah aman lah kalau mah gue. Gitu. Nah terus juga kalau misalkan ini gue pengen sebenarnya ini FIFA itu sama Amerika itu berpolitik apa enggak sih maksud gue? BST sih lebih kayak BST sih aneh banget sih. Iya, standar ganda banget guys. Iya. Sama ini sih lebih ke apa namanya gimana ya? Dan mekanisme rencana itu terplanning itu loh sama ya sempat kan Amerika FIFA itu ngasih piagam perdamaian dari apa dari si bukan board office-nya apa piagam perdamaian dari FIFA. Iya. Sempat ngasih tuh kayak gitu. Bullshit lah gitu-gitu. Iya, dan abis itu tiba-tiba pas abis dikasih gitu malah nyala gitu kan. Maksud gua kan itu kontradiktif lah kayak gitu. Ya banyak juga kan negara-negara yang kecewa kayak Spanyol juga kan. Iya. Spanyol disenggol Amerika kan kemarin buat minjem pangkalan militer dan lain-lain. Tapi ditolak terus Trumpnya marah dan sekarang malah sepak bolanya merembet kan akhirnya. Karena kan gue kalau lu jadi Spanyol permintaan Spanyol kalau ngeremit sepak bola apa sikap lo? Ya mungkin sama ya, maksudnya mengundurkan diri juga soalnya kan keselamatan pemain kan juga perlu ya. Benar. Yang nggak ada yang tahu kan siapa tahu di sana diapa-apain kan di ini gitu. Kalau juga kan. Iya, kalau menurut gue kalau gue jadi perdana menterinya, gue merasa gue punya power pamor sepak bola gue. Pemain gue bakalan ditonton ribuan orang dan jutaan orang gitu. Kalau gue narik diri, itu nggak laku. Iya benar. Secara hak siar, secara tiket penonton. Ini kok dari segi FIFA berarti? Dari segi FIFA dong, jelas. Bukan dari segi negara Spanyolnya. Iya, ya itu juga berdampak lah. Maksud gue berkesinambungan lah. Ya kan kalau dari segi negara Spanyolnya kan kekecewaan kan. Iya, kekecewaan. Karena dicengin lah sama Trump di. Dan kebetulan gue punya pamor sepak bola yang baik. Gue punya Lamine Yamal yang pengen ditonton banyak orang, Pedri. Yang digadang-gadang bisa juara nih Piala Dunia. Iya bisa juara dan kan pasti kan orang nunggu-nunggu ya. Iya. Gitu. Ya sayang lah, semoga cepat berdamai lah ya dunia ini. Susah sih emang kayak gitu. Belum nikah gue guys. Takut gue perang dunia. Enggak, tapi seharusnya FIFA benar sih tadi kata lu standar ganda. Benar, ini standar ganda banget. Iya, seharusnya kan kan kalau kita bahas kan kenapa Rusia nggak bisa masuk Piala Dunia kan karena kan di banned ya, gara-gara invasi ke Ukraina. Tapi padahal itu juga masalah negara sendiri, maksudnya kan dia tetangga ya. Iya, masalah tetangga. Iya, dan besti juga kan dulunya Ukraina sama Rusia, kenapa dipermasalahin giliran sekarang yang problemnya sangat besar kan skala dunia. Eskalasinya besar. Ini malah kagak diapa-apain sama FIFA kan lucu menurut gua ya. Iya, maksud gua tuh ya kan kalau soal Rusia Ukraina ini kan karena kan Rusia kan politiknya kan masuk ke NATO yang di mana-mana pengen jadi antek-anteknya USA kan. Nggak suka karena Rusia ini kan geopolitik di Eropa gitu kan, pengennya nggak pengen lah di situ ada pangkalan militernya si Amerika. Dan sedangkan Ukraina malah mau join ke Amerika kan. Benar. Nah itu bikin Rusia marah. Iya, Rusia kan itu maksudnya tetanggaan doang kan, maksudnya konflik tetangga. Benar. Kayak rumah lu sama rumah gua. Iya. Nah di situ ada musuh lu kan jelas bete, marah. Anjing gua mau keluar ke warung nih, anjing ada musuh lagi, males banget gua bete. Ini malah politiknya dicampurin ke bola kan jadi lucu. Nah iya akhirnya diserang kan ke Ukraina sama Rusia. Nah FIFA ambil sikap kan, jadi banned dari sepak bola liganya sampai itu. Wah gila sih, maksud gua ini berarti kan hipokrit lah, munafik lah kalau politik nggak bisa dicampur sama bola. Benar. Berak menurut gua. Berkaca Palestina Israel aja juga kagak pernah ada solusi gimana kan. Iya. Giliran ini yang cuman beberapa nggak nyampe tahunan ya
perangnya malah di banned. Ini sekarang skala internasional banget nih, dari ujung ke ujung kan konfliknya. Dan malah damai-damai aja di FIFA. Nah, menurut lu kenapa tuh USA kok nggak dapet banned dari FIFA? Balik lagi kayak segi power sih. Power gitu. Power. Gue sepakat. Ya sedangkan ya besti lah kayaknya juga besti FIFA. Juga sih. Iya, antar secara pendanaan atau bagaimana sih? Besar mungkin kayak gitu. Berarti kan menurut lu berarti kan FIFA ini kan berarti kalau kita ambil kesimpulan FIFA ini kan nggak netral ya? Benar. Jadinya kan. Kayak gitu. Memihak satu tempat aja gitu kan. Iya, dan ciut lah sama politik global gitu kan. Kurang gimana gitu. Maksudnya ya FIFA ya menurut gue munafik lah. Kayak gitulah FIFA. Ya, harusnya mumpung masih ada hitungan bulan kan, kalau misalnya bisa ya ganti. Harusnya cepet-cepet deh maksud gue. Piala Dunia juga kan soalnya dampaknya kan banyak banget loh dari segi penonton orang, turis lah. Ya penonton lah. Iya, penonton. Kejaminan penonton kan harus dijamin juga. Pariwisata gitu kan. Iya. Harus dijaga itu kayak gitu-gitu. Terus juga kan Irak juga kan si Irak juga kan terancam juga tuh akhirnya terancam. Dan jadi kan eskalasinya kan panjang nih. Benar. Udah dari Timur Tengah ke Eropa ke Spanyol. Ya kan? Gila gue bilang. Ini emang kayak apa ya? Bisa jadi diundur sih kalau kata gue Piala Dunia kali ini. Lu meyakinkan itu ya? Dengan keadaan kayak gini. Kalaupun dipaksa, agak hasil hype-nya tuh kurang ya. Iya. Ya kayak Piala Dunia kemarin deh yang harusnya 2022 kan malah 2023 kan. Iya, kan itu karena Covid tuh. Iya, itu kan karena Covid. Ya bisa jadi ini karena dampak perang ini bisa jadi diundur di 2027 mungkin. Dan ini tergantung dengan eskalasi perangnya. Misalkan udah ini kan masih di regional lah, masih di Timur Tengah. Kalau udah sampai ke Eropa gitu, gue yakin diundur sih, benar kata lu. Soalnya kan ini gimana ya? Jalur perdagangan juga kan si Iran ini. Takutnya Eropa juga bermasalah gitu-gitu dan lain-lain. Dunia sih lebih ke arah dunia. Gua kebayang pas kalau misalkan kan maksud gue kalau misalkan eskalasinya udah tinggi udah meluas lah, misalkan udah meluas gitu kan. Terus juga kalau ya gue nggak kebayang lah, maksud gue kalau misalkan Piala Dunia main nih di luarnya tuh banyak demo. Benar ya, gitu. Apalagi kan juga warga Amerika katanya kemarin demo kan ke Trump suruh udahin lah perangnya, ngapain sih. Itu bakal chaos juga tuh ntar gimana dah. Dan ada satu juga yang menarik yang berita kayak Inter Miami diundang ke Gedung Putih. Itu lucu sih. Itu lucu sih maksud gua. Pasti banyak yang pro kontra. Banyak banget itu pro kontranya beneran deh. Maksud gua ada yang nggak tahu itu tradisi kalau MLS juara itu bakal diundang kayak ya sama aja kayak di Indonesia ya. Kalau misalkan timnas menang diundang ke istana gitu, dikasih Rolex gitu kan. Tapi ini yang lucu adalah ketika ada orang yang nggak tahu itu tuh sebenarnya tradisinya MLS. Iya, Amerika lah kalau juara juara MLS dia bakal diundang ke Gedung Putih gitu. Dan kebetulan ada Messi. Ada Suarez dan lain-lain. Dan itu jelas banget mukanya Messi sama Suarez sama Mascherano. Itu jelas banget lah. Terus ini media-media kayak melintirnya tuh Messi pro kejauhan. Amerika. Iya, benar. Terus lucu sih, giran Ronaldo yang ketemu Donald Trump dibilang diakui dunia. Media cuman ngasih highlight potongan kayak kan ini ucapan selamat, tapi yang dipotong adalah ketika Trump pidato soal perang. Iya, itu juga janggal sih. Trump ngapain ya? Anjir, tiba-tiba dengan bikin propaganda jadi ini seakan-akan ngedukung belakangnya nih. MLS sih, apalagi Messi punya pengaruh besar banget coy dari sepak bola. Ini kan bocah-bocah kagak tahu apa-apa tentang perang. Dan banyak lagi meme-nya Suarez padahal punya kesempatan besar tuh buat buat gigit. Ada pakai gitu kan, gigit lehernya, digigit anjir. Lucu banget sih itu. Wah. Tapi lucu. Maksudnya momennya anjing juga si Trump ini emang ngambil momennya. Coba deh. Ngambil momennya sih itu kalau kata gua. Tapi penyebab ya kalau misalkan Iran mundur lagi-lagi penyebabnya tuh gua masuk akal sih. Maksud gua kalau emang gua sepakat kalau Iran harus mundur. Iyalah. Kayaknya kecewa berat lah dia sama Amerika kan, maksudnya dia perjanjian selama ini aman-aman aja, terus gara-gara Trump
jadi hancur lagi perjanjiannya Iya. perkara minyak. Ya kita bisa lihat sih. Ini kalau Piala Dunia itu berapa bulan lagi ya? Juni ya kalau nggak salah ya. Ya Juni Juli lah. Juni Juli itu sekarang aja udah bulan Maret, April, Mei, Juni. Iya. 3 bulan lagi Ini lah. 3 bulan lagi ya. 3 bulan lah benar. Kayak gitu. Harusnya benar-benar harus ada kongres dari FIFA sih cepat-cepat ngambil keputusan karena kan biar harusnya biar kelihatan netral gitu loh. Iya. FIFA dibikin lah kongres. Ya harus di rapat meeting besar-besaran lah Besar-besaran lah. Tuh. demi kenyamanan Piala Dunia kali ini kan. Ada kue-kue Holland Bakery. Sederhana. Makan siang apa mas? Iya. Gitu. Cemilan Jeko. Itu harus dipikirin dong. Iya, siapa yang itu? Udah pokoknya kan meeting ngobrol-ngobrolin lah. Mau makan apa mas? Kenapa ya? Kalau meeting di Indonesia Pagi sore. Gitu. mau kayak gua nggak? Kenapa dia? Kalau misalkan meeting harus ada Holland Bakery atau gitu-gitu? Gue bingung dah. Ya fancy bos. Iya. Update bola kemarin Premier League ya. Premier League juga. Kemarin kan FA Cup tuh main. Oh MU kalah. MU kalah juga. MU kalah. Mm-mm. Lawan Newcastle padahal kartu merah tuh Berapa Newcastle. sih? 2-1. Hmm. Kartu merah di awal kalah ya ampun. Tapi penurunan pemainnya sih kan katanya yang main Ugarte sama siapa tuh. Ya bapuk dah itu dia berdua katanya. Ugarte sama siapa? Malaysia. Malaysia. Nah. Jadi bulan-bulanan tuh Jadi Malaysia. bulan-bulanan Lucu lah. banget, anjing. Sekalinya main bapuk anjing. Iya. Gimana? Aneh banget Ya, itu. tapi jadi seru lagi lah. Maksudnya persaingan poinnya jadi makin ketat-ketat lagi kan yang papan tengahnya nih 4 sampai 6 ya. Dan Liverpool juga menang kan kemarin berapa? 4-1 berapa? Pokoknya menang lah. Lumayan. Lawan Wolves. 2-1 apa ya, pokoknya menang. City juga menang City. Iya, itu bukan seri. FA Cup. Oh, FA Cup. Oh iya, FA Cup menang. FA Cup Iya, menang. di Marmos Premier League kayaknya seri deh. Seri dia. Terus Arsenal menang jadi jauh lagi nih. Wah, Arsenal. Arsenal menang. Iya, seger lagi sih. Seger lagi tuh, udah poinnya lumayan lah. 7 kalau nggak salah, 7 poin. Sedangkan masih udah sisa matchnya 10 kalau nggak salah. Ya benar kalau kata yang bintang tamu kemarin kita si di episode Mamet. sebelumnya Ya dilihat Maret lah. Nah. Maret. Dan ya positif lah Maret Iya, ini positif. Ternyata dari satu match ini ya secara itu lumayan memperlebar jarak ya. Dan menang mulu juga kan Arsenal. Kayaknya emang bisa dipastikan Arsenal sih musim ini. Bisa dibilang. Senang lah gua maksud gua. Iya, Dan kasihan. sisanya 3 ke bawah itu kejar-kejaran posisi buat UCL lah. Udah nggak bisa kekejar sih kalau misalkan mau ngejar Arsenal. Ya mungkin bisa cuman ya. Tapi Arsenal skala berapa kali? Iya benar. Gitu. Sedangkan matchnya sisa 10. Dia bisa lah Arsenal menang. Iya, kalau kita nggak tahu juga nih sisa matchnya tuh siapa ketemu siapa dulu. Betul. Nih. Kan kalau misalkan ketemu big match mungkin Arsenal bisa jatuh. Betul. Bisa jatuh kan agak kurang kalau Arsenal tuh. Ya, tapi nanti bakal ketemu kan Arsenal City. Cuman gue lupa bulan apa. Iya bisa. Ya penentuan paling di situ kalau misalnya emang Arsenal jatuh. Bisa kayak gitu. Cuman ya besar kemungkinan Arsenal sih yang juara musim ini. Ya gue juga sepakat sih. Dari kemarin juga gue selalu nggak bosan-bosan bilang Arsenal pasti juara musim ini. Kelihatan lah spiritnya. Iya, spiritnya tuh spirit mau juaranya kelihatan semenjak dipegang Arteta gitu. Beda sama musim kemarin. Walaupun dia pakai set speed taker, gue bodo amat. Gue juga jadi pemainnya ya, jadi pelatih. Yang lu mau mainnya. Iya, mau kayak Madrid jatuh di penalti. Iya, mau main Batak, mau main gimana juga. Mau main lapangan cowboy. Asal jebret mau tutup itu yang penting juara, gue nggak mau tahu. Gue mau dipecat nih, gitu. Takutnya. Gitu tuh. Dia melakukan segala cara lah ya. Tapi nggak kotor kayak Madrid. Yoi bener. Dikit-dikit jatuh di kotak penalti. Kotor sih itu. Izin. City juga tapi nggak mau kalah sebenarnya. Dia masih tetap ngejar sih. Iya kayak seri kemarin tuh City. City Lagi-lagi kecelek. Ya cuman ya gimana. Nantilah hasil akhir di Premier League gimana. Dan La Liga juga seru kan, lumayan beda 4 poin. Nah, makanya tadi kenapa gue bilang Marmos cocok di Barca. Maksudnya masuk ke bukan cocok deh, ngomongin masuk ke radar Barca. Ya itu pembuktian dia juga di Premier League. Iya. Mampu lah, maksud gue dia cetak gol brace. Oke, lumayan. Kayak gitu. Nah,
ada juga isu tuh si Ryan Cherky apa siapa ya tuh Bernardo Silva kalau nggak salah. Oh, mau cabut tuh. Nggak perpanjang kontrak. Iya, tahu. Kita mungkin mau main analisa ya, mau main spekulasi dah. Kira-kira pindah kemana? Apakah Madrid tertarik? Enggak sih kata gua. Ya bisa jadi kalau misalnya emang gratis Barca bisa lah ngambil buat pelapis Pedri atau enggak buat ya kan dia wing gak sih? Wing ya dia. Wing dia main atau CM kan biasanya. Tapi wing jarang main ditaruh CM. Udah ada juga sih. Iya, cuman maksudnya buat jadi mentor kan oke lah dengan usianya yang udah enggak muda lagi. Ada. Tapi udah ada Rooney Backwing, paling bisa jadi ditaruh di gelandang tuh. Iya, paling gitu lah. Iya. Kan ada rumor kan waktu itu sempat kenceng kan dulu. Bernardo mau ke Barca, cuman nggak jadi. Ya nggak tahu lah siapa yang bakal ngambil dia. Rumor-rumornya entah ke Premier League lagi atau ke luar Premier League atau ke Arab kan nggak tahu. Bisa jadi kan. Udah tinggal mikirin pensiun. Tapi kan gue pengennya sih ada beberapa gelandang bagus ke Madrid lah. Maksud gue biar Klasiko nyala coy. Kasihan cowok nggak ada beban maksud gue timbang tindih. Kurang suka gue agak Barca menang terus tuh. Senang, cuman agak entertainnya gue kurang dapet gitu. Benar. Kayak bapuk menang bisa 1-2-0. Bintangnya gede-gede mulu Barkanya jadinya nggak seru. 4-0 gue tuh lebih suka kayak kalau misalkan Klasiko yang gitu-gitu menangnya tipis. Iya, 2-1. Karena kan seru ngeliatnya. Iya, balas-balasan gol. Atau 4-4 4-3 gitu-gitu kan seru ya kayak gitu. Ya asal jangan ngambil Pedri aja sih Madrid. Kayaknya mungkin juga sih kalau kata gue Pedri anak baik. Iya, dia tahu. Dia pengen jadi legend kalau kata gue. Jangan pernah ngikutin itulah Coutinho. Kenapa Coutinho anjing? Coutinho waktu itu kan pengen digadang-gadang bisa jadi legend Liverpool kalau masih di sini, tapi dia milih ke Barca. Di Barca pas zamannya Ernesto Valverde itu kalau salah ya. Ya kan dia mau main ke Barca kan ada Messi juga kan waktu itu. Iya, sama gadang-gadang UCL lah. Tapi apa? Malah Liverpool lagi. Malah dia, tapi dia dapat juga dapat di Munchen ya. Gitu. Ya udah gitu aja dulu kali ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Foto dulu kali ya. Thank you. Foto.